Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarana bittaqwa wa bil i'tisami bihablihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para asatidzah, sahabat kami Al-Ustadz Mustaqim Kurdi yang sudah lama gak ketemu, alhamdulillah berjumpa kembali saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah kaum muslimin muslimat Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah. Tidak lupa yang kami hormati pula pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin serta segenap jajarannya, dan juga para sesepuh pemangku masyarakat yang ada di sekitar sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan barokah untuk kita semuanya, memberikan kesehatan, memberikan perlindungan, memberikan kekuatan iman, khususnya kekuatan iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Kita juga bersyukur pada Allah atas nikmat kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, Bapak Ibu. Nikmat ini sangat besar karena banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Apalagi di masa pandemi Covid ini, ya, kita tahu saudara-saudara kita yang terkena wabah ini cukup banyak, dan saudara-saudara kita yang punya penyakit penyerta ini, itu juga banyak yang wafat oleh Allah, wafat sebagai syuhada tentunya. Dalam hadis dikatakan orang yang meninggal dunia karena wabah itu termasuk syahid. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang wafat karena pandemi ini, maka mudah-mudahan beliau adalah wafat dalam husnul khotimah dan syahid. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang sedang kurang sehat, sanak famili kita, saudara-saudara kita, teman-teman kerja kita yang mungkin sedang sakit, kita doakan juga di masjid yang mulia ini. Kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan, kesehatan, dan bisa beraktivitas kembali sehingga bisa bergabung dalam pengajian, dalam sholat jamaah, dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah curahkan, limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi penutup para nabi, dan tidak ada nabi lagi sesudah beliau. La nabiyya ba'dah, la nabiyya wala rasula ba'dah. Tidak ada nabi dan rasul lagi sesudah beliau. Ini adalah keyakinan kita yang tidak boleh bergeser. Jadi kalau ada 1000 orang ngaku jadi nabi, kita tidak boleh bergeser. Karena itu adalah keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'dah, atau la nabiyya wala rasula ba'dah. Tidak ada nabi dan tidak ada rasul sesudah beliau. Maka kalau ada di mana saja nih, di bumi mana saja ada orang ngaku jadi nabi, ya kita tidak usah ikut-ikutan, karena itu sudah bukan wilayah akidah kita. Artinya sudah di luar akidah kita. Kenapa? Akidah kita mengatakan nabi terakhir Nabi Muhammad. Kalau ada orang mengaku nabi lagi sesudah Nabi Muhammad, ya itu jelas di luar akidah kita. Pada zaman Abu Bakar sudah ada yang mengaku nabi itu, namanya Musailamah Al-Kadzab, ada lagi Sajjah Tamimiyah, ada lagi Al-Aswad Al-Ansi. Itu orang-orang yang hebat-hebat dulu itu, dan pengikutnya banyak, lalu mengaku jadi nabi.
Maka mau tidak mau Abu Bakar harus mengambil sikap tegas. Ya mereka karena mengganggu kerukunan, mengganggu kehidupan umat manusia secara umum, maka mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan gara-gara memerangi para pengikut Nabi palsu ini, banyak kaum muslimin yang gugur, hafid, para hufat, ya, para ulama-ulama besar di kalangan sahabat banyak yang gugur. Dan kemudian Umar usul, wahai Abu Bakar, karena banyak para hufat yang wafat dalam perang Riddah, perang melawan orang-orang yang murtad itu, maka diusulkan agar Al-Quran dibukukan. Karena kalau nggak dibukukan nanti takut yang apal-apal itu pada wafat semua. Akhirnya disetujui oleh Abu Bakar, maka Al-Quran kemudian mulai dibukukan. Jadi hikmah dari adanya perang itu adalah Al-Quran kemudian dibukukan atas usul Sayyidina Umar bin Khattab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya akan masuk ke tema, diberi tema oleh panitia, ya sebenarnya nggak diberi, tapi disuruh pilih tema mana. Nah, saya mengajukan tema ini. Kebetulan saya membaca buku dan bertemu dengan pembahasan di dalam kitab ini, namanya kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Bapak Ibu nanti bisa cari di perpus atau di aplikasi ya kalau ada, kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Kitabnya dalam bahasa Arab tapi sudah ada terjemahannya, sudah diterjemahkan. Kalau bahasa Arabnya lagi dipinjam kawan, jadi belum ke tangan saya lagi, mungkin masih dipinjam. Nah, saya bawa yang terjemahannya. Nah, ini terjemahannya Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, sumber kajian ilmu tasawuf. Ini ditulis oleh seorang ulama besar namanya Abul Qasim Abdul Karim Hawazin Al-Qusyairi An-Naisaburi, atau dikenal dengan Imam Al-Qusyairi. Jadi kalau Bapak Ibu dengar kata Imam Al-Qusyairi, nah beliau inilah yang nulis kitab ini. Nah, kitab ini ditulis sudah lama, sudah ya, ratusan atau mungkin hampir 1000 tahun yang lalu ini kitab ini ditulis. Dan kitab ini termasuk kitab yang sangat relevan di bidang ilmu tasawuf ya, ilmu tasawuf. Nanti kita akan kenali beliau ini suatu ketika nanti ya. Nah, di dalam kitab ini ditulis tentang pokok-pokok kajian yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Apa yang dimaksud dengan ilmu tasawuf? Mungkin Bapak Ibu ada yang belum familiar ya dengan kata ilmu tasawuf. Yang dimaksud ilmu tasawuf itu adalah, tasawuf itu asal kata dari tasawwafa yatasawwafu, tasawuf. Tasawuf sendiri asal kata dari sofa. Jadi atau sofa ya. Sofa atau sofa itu artinya jernih. Jadi tasawuf itu bermakna suatu proses untuk menjernihkan batin, menjernihkan hati, menjernihkan pikiran, menjernihkan akhlak, agar kita hidup ini dalam situasi akhlak yang mulia, yang bersih, yang jernih gitu. Pikirannya jernih, hatinya jernih, akhlaknya bagus. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kalau Buya Hamka itu punya kitab namanya tasawuf modern. Tasawuf modern. Beliau mengkaji ilmu tasawuf dengan perspektif kemodernan. Buya Hamka ada kitab yang terkenal tasawuf modern. Yang nanti bisa dicari di perpus atau di toko-toko ya. Bagus juga itu kitabnya Buya Hamka itu. Nah, ini adalah kitab sumber, istilahnya kitab induk lah, kitab induk soal bicara ilmu tasawuf. Di sini ada sejumlah pokok-pokok pikiran, pokok-pokok ajaran kaum tasawuf itu, antara lain misalnya ajaran tentang al-fana wal baqa. Al-fana wal baqa itu apa? Fana itu artinya
hilang. Maksudnya hilang apa? Menghilangkan sifat-sifat yang tidak terpuji di dalam diri kita, dihilangkan, dikuras, dibersihkan, dicuci, dibersihkan. Lalu wal baqa, lalu kemudian ditetapkan sifat-sifat yang terpuji. Jadi al-fana wal baqa adalah menghilangkan sifat-sifat yang tercela dan diganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Ini salah satu juga ajaran dari pokok-pokok ajaran kaum sufi atau kaum ahli tasawuf. Nah, salah satu tokoh ilmu tasawuf itu salah satunya adalah beliau ini, Syekh Ibrahim bin Adham. Tokoh yang lain banyak sekali. Yang Bapak Ibu sering dengar, siapa kalau di Indonesia yang paling sering kita dengar itu Syekh Al-Ghazali ya. Syekh Imam Al-Ghazali itu paling sering didengarkan. Maksudnya paling sering dikutip orang. Biasanya kalau bulan Ramadan itu selalu orang mengutip puasa menurut Imam Al-Ghazali ada 3 tingkatan. Nah, gitu. Puasa umum, puasa khusus, puasa khususul khusus. Nah, begitu. Itu sering disampaikan oleh para dai-dai kita. Nah, ada lagi, apakah ada sufi perempuan? Nah, mungkin ibu-ibu yang hadir di sini mungkin bertanya, apakah ada Ustadz sufi perempuan? Ada seorang sufi perempuan namanya Syekhah Ibrahim bin Syekhah Robi'ah Al-Adawiyah. Robi'ah Al-Adawiyah. Seorang syekh perempuan namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Beliau ini termasuk masternya ahli tasawuf. Masternya beliau ini Robi'ah Al-Adawiyah. Beliau ini punya konsep namanya konsep al-mahabbah. Al-mahabbah itu artinya cinta yang tertinggi. Cinta tertinggi. Jadi bukan cinta yang biasa, tapi cinta yang tertinggi. Nah, cinta yang tertinggi itu yang bagaimana? Cinta yang ditujukan kepada Allah dan cinta yang langsung dari Allah. Jadi seseorang hamba mencintai Allah dengan cinta yang tertinggi, itu yang disebut dengan al-mahabbah. Robi'ah Al-Adawiyah itu menjalani hidup dengan sedemikian rupa sehingga beliau kemudian menemukan apa yang disebut dengan oleh beliau sebagai mahabbah, kecintaan yang tinggi kepada Allah, tidak terganggu oleh yang lain. Sampai-sampai beliau mengatakan begini, ya Allah, aku beribadah kepada kamu, kepada engkau ya Allah, bukan karena aku pengen masuk surga. Bukan, kita kan kalau ditanya Bapak Ibu sholat pengen masuk surga enggak? Iya, jawabannya sama, iya. Puasa pengen masuk surga enggak? Iya, gitu, jawabannya sama. Tapi kalau Robi'ah Al-Adawiyah ini levelnya udah, ya namanya juga ahli tasawuf, beliau sudah enggak mikir itu. Yang dipikirkan adalah bagaimana bisa mencintai Allah melebihi cintanya kepada yang lain. Beliau berdoa, bermunajat. Ya Allah, aku beribadah kepadamu bukan karena aku pengen masuk surga. Seandainya aku beribadah kepadamu pengen masuk surga, jauhkan saja surga itu dariku. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu, kita belum mampu yang begini nih. Belum mampu kita, masih rendah gitu. Lalu, ya Allah, aku menyembahmu bukan karena takut neraka ya Allah. Kalau aku menyembahmu karena aku takut neraka, mendingan aku dimasukin aja ke neraka. Wah, itu kan kita nggak berani. Oh, beliau itu begitu. Lalu beliau mengatakan, tetapi ya Allah, aku menyembahmu semata-mata karena aku mencintaimu ya Allah. Bukan karena yang lain-lain, tapi karena aku mencintaimu maka aku menyembahmu ya Allah. Ini mirip seorang suami mencintai istrinya, seorang istri mencintai suaminya. Yang dipikirkan bukan rumah suaminya, yang dicari bukan rumah suaminya, yang dicari bukan perabotan dari suaminya, tapi yang dicari siapanya? Suaminya itu sendiri. Nah, begitu. Jadi Robi'ah Al-Adawiyah ini bukan mencari fasilitas dari Allah, surga, apalagi fasilitas dari Allah. Di surga itu ada begini, ada taman, ada makanan, ada segala macam gitu ya, ada pisang, ada kurma, ada
bantal-bantal yang indah, ada gelas-gelas yang isinya minuman campurnya jahe, zanjabila. Bukan itu yang dicari oleh Robiah ini, tapi yang dicari siapa? Yang punya surga, Allahnya itu. Nah, bapak-bapak, kepada istrinya yang dicari bukan rumah istrinya, bukan mobil istrinya, bukan ranjang istrinya, tapi yang dicari adalah istrinya itu sendiri. So, istri yang dicari bukan duit suaminya, dompet suaminya, tas suaminya isinya apa, tapi yang dicari adalah suaminya itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi Robiah ini beribadah sedemikian rupa, berdoa, membaca Quran dan seterusnya, semata-mata hanya ingin mengharapkan kasih sayang Allah. Kira-kira kita sudah sampai level mana ini kalau kita dibandingkan dengan Syekhah Robiah Al-Adawiyah? Ya, tentu tidak untuk dibandingkan, tapi minimal menjadi inspirasi bagi kita. Kita berpuasa ini bukan karena pengen nanti dikasih surga sama Allah. Ya, kalau dikasih surga alhamdulillah, tapi nomor satu karena apa? Pengen mendapatkan kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah memberikan kasih sayangnya, surga dikasih nggak, Bu? Dikasih. Jangankan surga, yang lain-lain juga dikasih. Kalau sudah dapat kasih sayang Allah, kira-kira Allah mau masukin ke neraka enggak tuh? Ya enggak. Oh, sudah dapat kasih sayang Allah, masa mau dicemplungin ke neraka? Gitu. Jadi itu levelnya cinta, mahabbah itu levelnya adalah sangat tinggi. Dalam Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Surat Ali Imran, ya. Ayat berapa itu? Kul, katakanlah, in kuntum, jika kamu tuhibbunallah, mahabbah kepada Allah, mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah aku ini maksudnya ikutilah Nabi Muhammad. Aku ini maksudnya Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu, Allah akan menyayangi kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan dosa-dosa kamu. Dan seterusnya ayat itu. Jadi ajaran mahabbah itu ada juga dalam Al-Quran. Nah, kesempatan lain insya Allah nanti kita akan kaji, atau ustadz-ustadz lain akan mengkaji tema itu. Nah, hari ini saya akan membahas tentang tema ini, Syekh Ibrahim bin Adham. Jelas ya Pak? Layarnya mudah-mudahan agak, ini karena mataharinya cukup terang dari sana. Tidak apa-apa, nanti saya bacakan. Ibrahim bin Adham, bacanya Ibrahim bin Adham. Adham, tulisannya alif, dal, ha, dan mim. Adham, bukan Adam, tapi Adham. Beliau juga nulis, tapi tidak untuk kita bahas sekarang ya. 10 sebab doa tak terkabulkan. Nah, itu juga Syekh Ibrahim bin Adham. Nah, beliau ini siapa? Rupanya bukan orang biasa. Beliau ini anak raja, anak sultan, Sultan Balkh. Jadi seorang salah satu kesultanan di daerah Khurasan sana. Itu ada seorang sultan, dia di daerah sana ya, dia punya anaknya namanya Ibrahim bin Adham. Kalau anak raja, anak sultan itu biasanya gayanya gimana Bapak Ibu? Ya, emas, perak, kuda yang bagus ada ya, panah yang bagus, semuanya lengkap lah, namanya anak sultan. Jangankan anak sultan, anak Pak Lurah aja motornya bagus, mobilnya bagus, ininya bagus gitu ya, kontrakannya banyak. Nah, itu anak Pak Lurah, baru anak Pak Lurah. Kalau anak presiden ya jangan ditanya, saya nggak berani menjawab. Ini anak raja nih, Ibrahim bin Adham ini. Beliau hidup beliau wafat tahun 1601 Hijriah atau tahun 778 Masehi. Berarti berapa tahun yang lalu? Sudah lama. Jadi sekarang tahun 2021 dikurangi 778, ya kira-kira 1300 tahun yang lalu. 13 abad yang lalu beliau hidup itu. Dan beliau ini seorang ya yang awalnya dari hidup yang bermewah-mewah tadi itu, orang anaknya raja,
banyak digunakan untuk bermewah-mewahan, ya, tidak pernah keluar istana, cuma di dalam istana saja. Sekalinya keluar berburu begitu. Nah, suatu ketika dia berburu binatang di hutan. Dia hendak membidik buruannya dengan anak panahnya. Dia naik kuda dengan lengkap pakaian ini, seorang sultan itu. Dia sedang membidik buruannya. Ketika dia hendak membidik itu, tiba-tiba ada suara membisikkan ke telinganya, dan suara itu sangat kenceng. Bisikan tapi kenceng. Maksudnya gimana, Bu? Bisikannya sih biasa, tetapi masuk ke dalam hati yang paling dalam, sehingga seperti hatinya sedang terpanah begitu. Hai Ibrahim, bisikan itu mengatakan, hai Ibrahim, apakah untuk ini kamu diciptakan? Alihadza hulikta au alihadza umirta? Apakah untuk berburu itu kamu diciptakan Allah? Apa hidup ini cuma mau berburu aja kamu? Kira-kira gitu. Padahal dia cuma berburu binatang, Bapak Ibu. Berburu apa nih? Kalau di hutan itu berburu apa? Ya mungkin rusa, atau mungkin babi hutan, atau apalah ya, musang gitu. Yang itu adalah binatang hutan, yang ya binatang hutan kan banyak gitu ya. Rusa itu di hutan kan banyak, atau babi hutan kan banyak aja. Ya cuman berburu aja buat hobi. Beda kalau berburu orang ya, Bu. Ada ya di suatu negara itu kerjanya berburu orang. Ada orang, oh itu tembak tuh, dur. Oh itu, oh tembak itu, dur. Berburu orang itu namanya. Nah kalau Ibrahim bin Adham ini nggak berburu orang nih, dia berburu binatang di hutan. Ketika dia sedang berburu binatang itu, ada bisikan, alihadza hulikta, apakah untuk ini kamu diciptakan? Alihadza umirta, apakah untuk berburu ini kamu diperintahkan Allah? Hidupmu cuma ngabisin nyawa binatang. Ya kita mikir, ya mending nyawa binatang. Nah itu di negara mana itu berburu nyawa orang? Pakai bom, pakai pistol, pakai apa saja. Pokoknya kerjaan hidupnya cuma bunuh-bunuhin orang. Dan dia tidak merasa berdosa membunuh orang. Padahal Ibrahim bin Adham ini setelah mendapatkan bisikan itu, dia langsung sadar, kaget, kok ada bisikan yang menusuk-nusuk hatinya. Lalu dia sadar, iya ya, selama ini aku hidup ini cuma berfoya-foya saja, cuman makan enak, tidur enak, terus pengen mencari buruan. Binatang yang dibidik mati, tapi yang membidik seneng. Nah gitu. Itu kan hobinya pemburu kan begitu. Dia akhirnya sadar, lalu dia tobat. Nggak jadi ditembak, nggak jadi dipanah itu binatang, langsung dilepaskan semua atribut panahannya itu, ditinggalkan. Baju-baju yang mewahnya dikasih ke penggembala. Lalu dia tukeran, boleh nggak baju penggembala ini buat aku, bajuku buat kamu, kudaku buat kamu, panahku buat kamu. Akhirnya mau si penggembala ini, akhirnya bajunya dikasihkan ke Ibrahim. Ibrahim baju yang bagusnya sebagai anak raja dikasihkan ke dia semua. Lalu dia nggak balik lagi ke istana, Bapak Ibu. Dia langsung pergi mengembara, mencari guru, mencari ustadz, mencari kiai, mencari seorang syekh, lalu kemudian berguru kepada sejumlah syekh. Jadi bertobat, lalu membenahi diri, lalu berguru mencari ilmu, lalu beliau kemudian menjadi seorang tokoh besar dalam ilmu tasawuf. Nah, suatu ketika, nih saya langsung masuk ke sini. Beliau sedang tawaf di Ka'bah, Lalu ada sahabat, ada orang yang ada di tempat tawaf itu. Kok sepertinya orang ini tidak kurang konsen gitu dalam tawaf itu, kurang konsen, kurang fokus lah, kurang khusyuk. Lalu kemudian Ibrahim bin Adham memberi nasihat kepadanya, wahai saudaraku, kamu tidak bisa, innaka la tanalu darajatas solihina, kamu tidak bisa mencapai derajat menjadi orang yang soleh, derajat orang yang soleh, predikat sebagai orang yang soleh itu tidak akan kamu temukan sebelum kamu melakukan 6 perkara ini, 6 nasihat.
Lalu beliau memberikan nasihat kepada saudaranya yang ada di saat tawaf itu. Nasihatnya bagaimana? Kata beliau, tughliqu baban nikmah. Kamu tutup pintu kesenangan, yakni hidup bersenang-senang. Kamu sudahi hidup bersenang-senangmu, bahwa hidup ini bukan untuk bersenang-senang. Sebagaimana Ibrahim bin Adam pernah ngalami dulu ya, hidupnya bersenang-senang, terus kemudian dia meninggalkan dunia bersenang-senang itu. Kamu tutup, tughliqu babal nikmah, kamu tutup pintu bersenang-senang. Wa tuftihu babas syiddah, kamu buka pintu keprihatinan, pintu hemat, pintu sederhana. Hidup yang sederhana, hidup yang prihatin, hidup yang hemat, tidak perlu mewah-mewah, tidak perlu foya-foya. Tinggalkan dunia foya-foya itu, kembali ke jalan kesederhanaan. Tinggalkan hidup bersenang-senang, kembali ke jalan hemat. Senangnya adalah ketika bersama Allah, bukan senangnya ketika bersama dunia. Kalau orang hidupnya untuk bersenang-senang itu yang dipikirin apa Bapak Ibu? Ya, memuja harta, memuja kekuasaan. Demi mendapatkan kekuasaan dia rela apapun dilakukan. Bohong, curang, korupsi, semua dilakukan demi untuk mengejar kesenangan duniawi itu. Ada nggak yang model begitu? Ada di negara tetangga sebelah sana ya. Jadi hidup hanya untuk bersenang-senang. Setiap hari yang dipikirkan adalah ya dana, ya dana, ya dana. Uang, 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 kursi, kursi, kursi. Rajin baca ayat kursi, tapi yang diambil bukan ayatnya, kursinya yang diambil. Ada ya Pak, rebutan kursi itu ya. Wah, banyak. Kenapa nggak rebutan ayat? Kan ayat kursi. Kenapa nggak ayatnya yang direbutin? Kok kursinya yang direbutin? Ayatnya ditinggalkan. Giliran udah dapat kursi, ayatnya ditinggalkan. Nggak suka kalau dikasih ayat. Oh, itu ayat udah zaman dulu, udah nggak berlaku sekarang. Sekarang mau ayat ini yang dipakai. Giliran ayat zakat, ayat tentang wakaf, ayat tentang duit, ayat tentang tabungan haji, itu boleh, itu boleh. Tapi kalau ayat tentang sholat jamaah, ayat tentang puasa, ayat tentang yang pokoknya yang mengamalkan ajaran agama sungguh-sungguh itu, itu nanti itu sudah zaman dulu, begitu. Surat Al-Maidah ayat 51 dianggap sudah tidak berlaku. Kenapa? Kata dia, ya karena ini ayat zaman dulu nih, gitu. Lah kalau yang berlaku ayat apa? Ayat tentang yang ada duit-duitnya, itu berlaku. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada di negara kita. Di negara tetangga sana mungkin ada. Lalu yang kedua, tughliqu babal izzi. Babal izzi. Kamu tutup pintu kesombongan, kata Nabi Ibrahim bin Adam kepada saudaranya, sahabatnya. Kamu tutup pintu kesombongan. Wa tuftihu babadzulli. Kamu buka pintu kerendah hatian. Artinya kamu jangan sombong. Sebaiknya kamu harus rendah hati. Jangan karena duitnya banyak sombong, jangan karena hartanya banyak sombong, jangan karena jabatannya tinggi sombong, jangan karena pistolnya tajam sombong. Hentikan kesombongan itu. Mentang-mentang punya segalanya lalu sombong, hentikan. Gantilah dengan hidup yang rendah hati, yang andap asor, yang tawadhu. Tawadhu apa Bapak Ibu? Rendah hati. Bukan tahu warna duit, bukan. Ada tetangga saya tawadhu, tahu warna duit. Jadi kalau dikasih duit yang gambar Soekarno Hatta itu tahu. Kalau duit yang gambar Patimura nggak tahu dia. Nah, itu tawadhu yang keliru ya. Tawadhu yang benar itu ya tawadhu adalah rendah hati, tidak sombong, tidak ujub, tidak riya, sedikit-sedikit pamer, sedikit-sedikit pamer gitu ya.
umroh, alhamdulillah saya bisa foto di depan Ka'bah, share semua grup. Padahal kalau nggak di share, Allah tahu nggak gitu-gitu? Tahu. Tapi karena kalau yang tahu Allah kan nanti nggak ada like, like. Kalau di share gambarnya di mana tuh? Di Facebook, di IG, di WA gitu. Nanti yang ngasih jempol banyak. Nah, gitu. Alhamdulillah malam ini saya bisa tahajud mulai dari jam 2. Lalu nanti teman-temannya bilang, wah mantap, wah keren, wah kapan ya saya bisa begitu. Wah, akhirnya hatinya berbunga-bunga. Nah, yang begitu-begitu itu merusak ibadah kita. Merusak ibadah kita. Karena itu akan mengantarkan kita pada apa tuh Bapak Ibu? Kesombongan. Aku dong bisa ibadah tahajud, kamu tidak. Aku dong bisa puasa Senin Kemis, kamu tidak. Gitu. Aku dong bisa nyumbang sekian juta, kamu mana? Jadi akhirnya membanding-bandingkan orang. Padahal yang kita lakukan belum tentu diterima sama Allah. Belum tentu. Sholat malam belum tentu diterima sama Allah. Ya kalau kita ikhlas, kalau kita nggak ikhlas nggak diterima sama Allah. Ada pengumuman, saudara-saudara kita akan buka lelang karpet ini untuk masjid biar masjidnya empuk, nggak dingin. Nah, siapa yang mau nyumbang karpet silahkan, satu lembar ini harganya sekian ratus ribu misalnya. Lalu datanglah, Pak saya mau nyumbang karpet tapi jangan sebut nama saya Pak, sebutnya aja hamba Allah. Oh iya baik, nanti saya sebut hamba Allah. Pas diumumkan di pengajian di Jumatan, saudara-saudara alhamdulillah ada seorang hamba Allah menyumbang karpet untuk masjid kita sekian lembar. Lalu para jamaah bilang hebat itu. Lalu orang ini, Pak tahu nggak yang hamba Allah tadi? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Itu saya itu. Bocor, amalnya bocor jadinya. Sudah bener ngomong pengurus jangan sebut nama saya, sebut aja hamba Allah. Ketika dapat pujian, baru mending pujiannya banyak, pujiannya baru hebat. Cuman gitu doang. Itu sudah mudah dikalahkan oleh setan. Lalu setan menundukkan hati kita. Lalu kita akhirnya itu saya. Memang engkong saya dari dulu ngajarin saya begitu, bapak saya juga begitu, maka saya juga begitu. Wah gitu. Disebut-sebut semua itu. Hati-hati, yang begini-begini ini bisa merusak amal ibadah kita. Diganti dengan sikap rendah hati. Rendah hati. Walaupun kita bangun malam, rendah hati saja. Walaupun kita banyak sedekah, rendah hati saja. Walaupun kita banyak puasa Senin Kemis, rendah hati saja. Karena dengan rendah hati insya Allah nggak akan salah ngasih pahala. Gak bakalan salah, oh ini pahalanya salah alamat. Emang Gojek atau online yang suka kadang-kadang salah alamat. Saya tadi ngikutin Google Map, rupanya ngambil jalan yang salah, jadi agak-agak muter-muter tadi, masuk gang-gang sempit. Duh, kok makin kecil jalannya, ini jangan-jangan salah ini. 300 meter lagi belok ini belok lagi, gitu. Tapi udahlah, kalaupun nyampe alhamdulillah, kalau nggak nyampe berarti minta dijemput sama panitia gitu. Udah muter-muter tadi. Jadi gara-gara terlalu pede dengan Google Map itu. Nah, hati-hati juga ini ya. Lalu yang ketiga, tughliku babar rohah. Kamu tutup pintu bersantai-santai, kata Ibrahim bin Adam. Tutuplah pintu bersantai-santai. Hidup ini bukan hanya untuk bersantai-santai. Sebentar saya perbesar dulu. Hidup ini bukan untuk bersantai-santai, tetapi hidup ini adalah watuftihu babal juhdi. Kamu buka pintu sungguh-sungguh dalam hidup ini. Babal juhdi. Al juhdu bermakna sungguh-sungguh. Jahada yajhadu juhdan. Sungguh-sungguh. Kalau kerja yang sungguh-sungguh, kalau ngajar yang sungguh-sungguh,
Kalau jadi guru yang sungguh-sungguh, jadi pegawai negeri yang sungguh-sungguh, jadi pegawai swasta yang sungguh-sungguh, kalau jadi menteri yang sungguh-sungguh, kalau jadi Pak RT yang sungguh-sungguh, nah, jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa saja yang sungguh-sungguh, biar hasilnya sungguh-sungguh. Kalau kerjanya main-main, cuman buat loncatan-loncatan saja, ya hasilnya ya loncatan-loncatan aja. Baru jadi RT sebentar sudah pengen jadi RW, cuma loncatan saja. Tapi bukan RT di sini, Bapak Ibu, mohon maaf Pak RT ya. RT di tetangga saya di Ciputat. Saya sekarang dulu tinggal di Ciputat, sekarang pindah di Bogor, Bapak Ibu, ngurusin pondok kecil-kecilan. Nah, nanti kapan-kapan Bapak Ibu boleh mampir ke pondok tempat saya ngurusin itu. Pondoknya namanya MBS Ki Bagus Hadikusumo. Namanya nama pahlawan nasional ya, Ki Bagus Hadikusumo. Santrinya baru sedikit, baru 4 tahun setengah ya, 4 tahun setengah, mendekati 5 tahun. Tapi mulai bukanya baru 4 tahun, buka santri baru 4 tahun. Ya sekarang itu santrinya 430 orang. Ya masih kecil ya, mohon doanya Bapak Ibu, mohon doanya, mohon dukungannya biar pesantren ini bisa menjadi salah satu penggemblengan, pengkaderan calon-calon ulama-ulama di masa depan. Amin. Jadi menutup pintu santai-santai dalam hidup. Maka anak-anak kita jangan diajarin santai-santai terus. Leyeh-leyeh, ya santai-santai, bangunnya siang-siangan gitu ya. Anaknya bangun siang dibiarin aja. Akhirnya hidupnya ya begitu terus. Nah ini waktunya subuh, nah ayo bangun, ayo sholat ke masjid bareng ayah atau bareng bunda ke masjid gitu. Diajarkan dari sejak kecil biar mereka hidupnya tidak santai-santai saja. Habis sholat subuh jangan tidur nak, baca Quran berapa lembar gitu. Apalagi habis itu jangan tidur nak, olahraga dulu ya, jalan-jalan biar menghirup udara segar. Habis itu jamnya sekolah ya sekolah, kuliah ya kuliah, kerja ya kerja. Pokoknya jangan diajarkan santai-santai. Karena terlalu banyak ajaran santai-santai itu membuat anak-anak jadinya apa? Ya hatinya jadi keras, diomongin sedikit marah, dinasihati sedikit sama orang tuanya ngambek gitu. Karena terlalu dari kecilnya terlalu banyak santainya itu. Nah, enggak, itu tentu bukan. Insya Allah menjaga anak-anak kita dan kita bisa ajarkan mereka. Kita doakan terus anak kita, habis sholat selalu bacakan doa untuk anak-anak kita, Bu, Bapak, karena doa itu penting. Doa yang paling mudah itu apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada lagi doa yang lain. Apa itu? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang soleh-soleh. Ada lagi doa-doa yang lain. Rabbana auzi'na an nashkura nikmataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala sholihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Agar kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang sholihin. Ada doa-doanya yang diajarkan dalam Quran maupun dalam hadis. Jadi anak-anak kita harus diajarin hidup yang sungguh-sungguh, belajar yang sungguh-sungguh, ngaji yang sungguh-sungguh, sholat yang sungguh-sungguh. Semuanya dilakukan secara sungguh-sungguh. Karena kalau hidup ini sungguh-sungguh, hasilnya juga sungguh-sungguh. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh di jalanku ini, di jalan Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk agar orang ini mendapatkan kesuksesan karena kesungguhannya. Orang yang daya pikirnya, daya tangkapnya kecil, tapi kalau dia sungguh-sungguh, yang kecil itu bisa dibesarkan oleh Allah. Betapa banyak orang yang nilai sekolahnya biasa-biasa aja, tapi karena hidupnya sungguh-sungguh, dia lebih sukses dibanding yang dulu ranking 1. Ada ya, mungkin salah satu teman kita di sekolah wah dulu ranking 1 itu selalu dia pemborongnya itu. Kelas 1 dia, kelas 2 sampai kelas 6 sampai kelas 3 SMA dia terus itu yang jadi ranking 1. Ya tapi memang soal itu Allah yang ngatur ya. Ya mungkin dia sudah dikasih peringkat terus, pialanya banyak gitu ya. Tapi karena setelah itu kemudian dia hidupnya santai-santai, ya,
maka yang lain bisa mengejar dia. Balapan kelinci, kijang sama kura-kura. Secara teori yang menang siapa? Kijang lebih cepat larinya daripada kura-kura. Tetapi dalam dongeng yang kita sering dengar cerita dari orang-orang tua kita dulu, ternyata yang menang kura-kura. Kenapa? Kura-kura jalannya pelan-pelan, tapi dia nggak pernah berhenti, dia jalan terus. Akhirnya dia yang sampai finish duluan. Kijang karena jalannya cepat, dia muter sana, muter sini, main sana, main sini, belok sana, belok sini. Akhirnya nggak nyampe, kuranya udah sampai. Nah, begitu juga seorang hamba Allah. Mungkin kita ini ilmunya biasa-biasa saja, mungkin amalan kita biasa-biasa saja, tetapi kita berusaha untuk serius sungguh-sungguh menjadi hamba Allah yang terbaik. Kita menuju terus pelan-pelan terus menuju apa nih? Menuju ridhonya Allah. Maka bisa jadi kita dikasih kesempatan oleh Allah lebih dulu dibanding orang-orang tertentu, orang-orang lain yang mungkin dia ilmunya banyak, ininya banyak, semuanya serba banyak, tetapi karena dia santai-santai menuju Allahnya santai-santai, akhirnya dia terlambat untuk sampai kepada ridhonya Allah. Yang ada dia mendapatkan kecaman. Dengan ilmunya yang banyak, dia bukannya malah dihormati, tapi dikecam orang. Kenapa? Karena ilmu yang banyak itu tidak mengantarkan dia menjadi pribadi yang soleh. Dengan ilmunya yang banyak itu, dia mudah digoda oleh rayuan dunia, rayuan jabatan, rayuan ini, jabatan itu, duit ini, duit itu, sehingga kemudian ilmu yang banyak itu seolah-olah tidak membekas. Manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang tambah ilmunya tapi tidak tambah petunjuknya, maka sesungguhnya dia makin jauh dari Allah. Ini sabda Nabi. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang demikian. Yang keempat, Bapak Ibu, tughliqu baban naum. Kamu tutup pintu banyak tidur. Puasa-puasa enaknya banyak tidur ya, Bu? Enggak. Kalau banyakan tidur malah enggak enak. Malah badannya capek. Ya tidurnya sekilas saja, enggak usah lama-lama. Sekedar mengganti ngantuknya sedikit aja udah. Tapi enggak lama-lama. Tughliqu baban naum, kamu tinggalkan, kamu tutup itu pintu tidur. Artinya bukan berarti enggak boleh tidur. Ya boleh tidur tapi secukupnya. Ya jangan sampai kita ngikutin bayi. Kalau bayi kan tidurnya 10 jam atau 12 jam atau 8 jam anak-anak. Lah kalau ada orang dewasa masih tidur itu kan harus 8 jam, sepertiga dari 24 jam. Lah kalau sepertiga dari 24 jam untuk tidur, ya hidupmu hanya untuk tidur saja. Umurnya berapa? 60 misalnya nih ya. Ya kalau umurnya Nabi kan 63. Katakanlah bukan 60, berapa Pak? Ya 80 lah misalnya ya. Ntar kok 60 Ustaz gitu. Ya udah 80 deh. Misalnya umurnya 80. 80 dibagi sepertiga, kalau sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk kerja, lalu untuk ibadahnya berapa? Kurang masih. Jadi kurangi banyak tidur. Jadi tidurnya secukupnya saja. Kalau kita tidur jam 10, bangun jam 3, apa masih kurang tuh? 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam. Masa 5 jam masih kurang? Orang ulama-ulama itu tidurnya mungkin 3 jam. Mikirin agama, mikirin umat. Pulang pengajian, selesai ceramah jam 11 malam. Sampai rumah jam setengah 1. Baru tidur sebentar, sudah jamnya menjelang kira-kira setengah jam sebelum subuh itu sudah ada orang ngaji di masjid-masjid. Bangun, dia sholat malam dulu, terus subuh gitu. Kalau sekarang puasa ya sahur dulu gitu. Jadi tidurnya nggak banyak-banyak. Siang nggak sempat lagi tidur siang ya. Dia ngurusin urusan ini, ngurusin dagang, ngurusin kerjaan dan sebagainya. Itu semuanya bagian dari jihad. Sungguh-sungguh berjihad mengusir mengusir kemiskinan dari dalam diri kita. Itu harus jihad juga. Jihad mengusir kemiskinan, jihad mengusir kebodohan, jihad mengusir keterbelakangan. Lalu
Diganti dengan apa? Wa tuftihu babas sahar, dan kamu buka pintu melek. Maksudnya pintu melek itu apa? Matanya banyak meleknya dibanding tidurnya. Digunakan untuk apa? Yang ngaji, baca Quran, baca tafsir, baca hadis. Bapak Ibu di ini selain para asatidah ya, jamaah biasa. Apakah ada jamaah biasa di sini yang sudah menghatamkan baca Quran plus terjemahnya atau plus tafsirnya? Ada Bapak Ibu? Nah, kalau ada luar biasa. Karena di Indonesia ini seringkali orang yang penting hatam gitu ya. Sebulan hatam berapa kali, sehari hatam berapa juz begitu. Tapi paham artinya belum? Baca artinya belum? Belum. Bukan berarti baca Quran 1 juz 1 hari atau 2 juz 1 hari atau 3 juz 1 hari itu tidak boleh. Boleh, bagus itu. Tapi sekali-sekali ada juga program tambahannya. Jadi program baca Qurannya tetap, tapi ada program tambahan. 1 hari baca 5 ayat terjemahannya. Quran itu kan ada 6.236 ayat ya, 6.236 ayat. Kalau dibagi 5 tuh ketemu berapa tahun tuh Bu? 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat terus rutin, tapi rutin 5 ayat, 5 ayat, 5 baca terjemahnya 5 ayat terus. Kira-kira mungkin 3 tahun atau 4 tahun itu sudah hatam itu terjemahannya. Kalau tafsirnya mau panjang, kalau tafsir itu kan luas ya Bapak Ibu, tapi minimal terjemahannya. Nah, mumpung saya sempat menyampaikan, mari Bapak Ibu selain punya program baca Quran ayatnya, kita juga harus punya program baca terjemahnya, biar yang kita baca itu kita paham. Oh, ayat ini ngomongin ini, oh ayat ini ngomongin ini. Saya punya ada salah satu ya, kebetulan ini wali santri ya. Saya sekali-sekali itu baca, dia itu di apa nih, statusnya itu selalu setiap hari ganti terjemahan ayat. Jadi misalnya hari pertama itu misalnya Al-Fatihah ayat berapa, Al-Baqarah ayat sekian, ayat 20. Besok itu ganti ayat 21. Besok itu ganti lagi ayat 22. Terus begitu. Wah, ini berarti dia ganti status terjemahan Quran itu sekaligus dia baca. Nah, itu juga untuk biar nggak biar nggak bosan dengan, kan biasanya orang bikin status itu apa Bu? Oh, hari ini masak kolang-kaling gitu kan. Oh, hari ini masak ini gado-gado lontong gitu ya. Statusnya itu makanan aja. Loh ya, gantilah statusnya itu sekali-kali, jangan makanan. Ya boleh, tapi ya jangan terus. Apalagi bulan puasa ini, kasihan yang baca status kita kalau isinya makanan. Nanti pada ngiler-ngiler itu ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita ganti dengan melek. Baca Quran itu perlu melek, kerja itu perlu melek, jaga warung itu perlu melek, ngurusin negara, ngurusin masyarakat, ngurusin umat ini perlu melek. Karena kalau nggak melek gimana? Nah, kalau ada anggota DPR menjadi wakil rakyat terus dia kasrotun naum wa qalilus sahar, banyak tidur dan kurang melek, bahaya. Masa menjadi anggota DPR lalu pada tidur semua, direkam sama wartawan, difoto. Saya kebetulan nggak pernah memoto, saya dapat foto dari wartawan. Wah, itu anggota DPR lagi pada, ya kecuali dari sekian ratus orang itu yang nggak melek itu, yang melek itu ya ada beberapa lah ya. Ya itu berarti selamat, pas difoto dia pas melek. Alhamdulillah fotonya disebarkan oleh wartawan. Agak malu juga itu yang kebetulan, tapi untungnya motonya dari jauh jadi nggak begitu kelihatan itu siapa-siapa. Jadi melek itu penting. Nabi bilang apa katanya? Nabi mengatakan hindari waktu-waktu yang kita nggak boleh, usahakan sholat aja kita nggak boleh itu ya. Habis subuh kan nggak boleh sholat. Betul ya Bu, habis subuh nggak. Jadi kalau ada yang habis subuh terus sholat ba'diyah, nah itu kok sholat apa ini? Ba'diyah subuh. Oh, nggak ada ba'diyah subuh, kerajinan gitu. Nggak ada ba'diyah subuh. Habis subuh baca Quran saja, baca hadis gitu. Nanti sholat lagi gimana? Matahari sudah satu batang tombak, nah itu baru mulai sholat. Itu namanya habis syuruk itu matahari terbit, jarak berapa menit setelah itu, nah baru tuh sholat 2 rakaat. Itu boleh.
Pas matahari di tengah-tengah nggak boleh sholat. Nanti ngelewatin sedikit baru boleh sholat. Pas matahari habis asar nggak boleh sholat sampai maghrib, sampai adzan maghrib, baru habis adzan maghrib baru boleh sholat lagi. Itu diajarkan oleh, kalau sholat aja nggak boleh gitu, karena itu masa-masa yang tidak baik atau yang rentan ya. Maka apalagi tidur. Maka orang kalau tidur, habis subuh tidur, habis asar tidur, nah itu biasanya pusing, gampang sakit. Itu jadi salah satu penyebab sakit itu adalah terlalu banyak tidur habis subuh dan terlalu banyak tidur habis asar. Maka berhati-hati kita. Nah, nasihat ini penting. Lalu yang kelima, hindari sikap tidak butuh kepada Allah. Dalam bahasa Ibrahim bin Adam, tughliku babal ghina, tutuplah pintu merasa tidak butuh sama Allah, merasa cukup kepada Allah. Artinya Allah itu dianggap ya tidak berperan dalam hidupnya. Dia sudah bisa kok, aku sudah bisa kok tanpa Allah. Nah begitu, itu gaya-gaya Raja Fir'aun yang begitu itu. Allah tidak diperlukan, Nabi nggak diperlukan, ajaran Allah nggak diperlukan. Kalau ada nasihat dari yang benar nggak diperlukan. Kalau ada orang ngomong ngasih nasihat agama apa? Kalau ada yang bilang, awas ya, nanti bahaya kalau begini nih bisa masuk neraka. Lalu dia ngomong, emang kamu pernah ke akhirat kok ngomong-ngomong soal akhirat begitu? Kalau dinasihati susah bener, angel tenan tuturannya, itu bahasa Jepangnya begitu. Ada yang ngerti bahasa Jepang? Angel tenan tuturannya. Kalau dinasihati kok susah banget sih? Ini nasihatinya pakai Quran nih, pakai hadis, pakai nasihat ulama. Kenapa sih susah menerima? Padahal Al-Quran itu maunya cuman wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu maunya mengajak manusia menuju Darussalam. Darussalam itu apa? Negeri keselamatan, kehidupan keselamatan. Itu yang dicari Quran. Nabi mengajarkan agar manusia hidup selamat. Kok dinasihati Nabi nggak mau, dinasihati Quran nggak mau, malah bantah. Dinasihati ulama malah bantah. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita menjadi orang yang hatinya keras sehingga dinasihati susah. Ya. Diganti dengan apa? Wa tuftihu babal fakri. Dan kamu ganti dengan pintu al-faqr. Yang dimaksud al-faqr ini bukan fakir miskin, bukan. Al-faqr ini bermakna butuh. Dalam Quran ada, ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, kamu semua ini adalah al-fuqara, orang-orang yang butuh ilallahi kepada Allah. Kita semua ini butuh Allah. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bisa seperti ini, Bapak Ibu. Kalau bukan karena nikmat Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah, kita nggak bisa seperti ini dan nggak bisa di sini, nggak bisa menjadi salah satu umatnya Nabi Muhammad, nggak bisa kalau bukan karena pertolongan Allah. Semua ini adalah karena pertolongan Allah kita bisa begini. Maka kita bersyukur kepada Allah dan kita tidak mau pertolongan Allah itu diganti dengan yang lain. Cukuplah bagi kami Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini dari Quran dan bisa diwiridkan, dibaca. Kalau lagi macet, baca itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Kalau ada kesulitan baca itu, kalau ada masalah baca itu, biar kita dikasih kekuatan oleh Allah. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Hasbunallah, bagi kami cukup, Allah saja itu sudah cukup. Gak ada yang lain, gak apa-apa, yang penting Allah itu sudah cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik tempat berserah diri. Ada salah satu sahabat saya kemarin, dia sakit belum lama ini ya, bulan Februari dia sakitnya kena COVID. Lalu dia WA saya, Ustadz, mohon nasihatnya, baca ini, baca Al-Fatihah, baca sholawat, baca hasbunallah wa ni'mal wakil yang banyak, biar kamu jangan sedih. Karena kalau sedih itu imunitasnya makin drop,
Jadi harus gembira. Nah, biar gembira apa? Baca Quran, baca sholawat, baca doa, baca wirid, dan jangan lupa vitamin C ditambahkan, madu ditambahkan gitu. Wah, kalau punya bawang di dapur, ambil bawang putih, kunyah, telenin air, udah cepet sembuh nanti. Pagi, siang, sore makan bawang putih. Langsung dia bilang, alhamdulillah udah enak sekarang. Nah, gitu. Jadi rupanya memang imunitas yang diserang itu harus dibangkitkan dengan cara apa? Ya menurut agama kita ya ibadahnya ditambah, baca Qur'annya ditambah, zikirnya ditambah dengan yang sifatnya alami ya. Madu, vitamin C, bawang putih. Rupanya bawang putih itu mengandung obat yang luar biasa, Bapak Ibu. Ibu-ibu yang sering megang bawang putih di dapur, sebelum sarapan pagi, sebelum sahur, kunyah bawang putih 1 siung, kasih air, langsung telenin air gitu ya, dikunyah sedikit aja ngunyahnya, langsung ini. Itu ternyata itu mengusir apa yang kotor-kotor di dalam pencernaan dan pernapasan kita. Jadi cepat sembuh. Pagi, siang, sore kalau yang sudah kena. Yang belum kena, yang tidak kena, pencegahan pagi dan sore saja. Atau minimal 1 hari sekali. Ya, ini tentu kalau di luar jam puasa ya. Nanti jangan sampai habis ini langsung dipraktekkan, waduh batal puasanya. Lalu yang keenam, tughliqu babal amal. Kamu tutup pintu amal. Amal tulisannya pakai hamzah, Bapak Ibu. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab tuh hamzah dan ain itu tentu berbeda. Kalau amal hamzah, mim, lam itu artinya angan-angan kosong atau angan-angan, harapan-harapan gitu ya. Tapi kalau ain, mim, lam itu artinya perbuatan, amal, al-amal perbuatan, al-amal as-soleh perbuatan yang baik. Tapi kalau al-amal pakai hamzah itu artinya angan-angan, harapan-harapan, hal-hal yang sifatnya hanya baru maunya. Kamu tutup pintu berangan-angan, wa tuftihu babas isti'dadi lil maut, babal isti'dadi lil maut. Kamu tutup pintu berangan-angan. Misalnya begini, berangan-angan ya. Orang kalau banyak berangan-angan itu biasanya hidupnya tidak realistis. Hidupnya hanya mimpi-mimpi saja. Saya bermimpi, saya akan buka 1000 atau 1.000.000 hektar tanah pertanian. Oh, mimpi. Saya akan buka tenaga kerja sekian juta biar tidak ada yang nganggur. Wah, ya bagus. Tetapi itu harus ada realisasinya dengan cara program-program yang realistis. Jadi tughliqu babal amal, kamu tutup pintu berangan-angan. Jangan berangan-angan, karena berangan-angan itu seringkali membuat kita jadi ternina bobokkan. Wah, nanti di usia saya yang ke 190, loh ngapain? Berangan-angan jauh banget. Nabi kita Muhammad umurnya 63 tahun. Ada orang dikasih umur 60 sekian tahun, 60 waktu itu ada Pak Profesor Dr. Din Samsudin ya, ceramah di Pamulang, di perguruan Muhammadiyah Pamulang. Beliau tanya begini, Pak, umurnya berapa Pak? 62. Loh, masa Bapak umur 62? Iya, saya nggak mau melebihi umurnya Nabi gitu. Jadi umurnya Nabi kan 63. Lalu beliau ini padahal umurnya sudah kira-kira 69 atau udah 70. Rambutnya udah putih, udah jalannya sudah mulai agak ini. Ditanya, Pak masih rajin pengajian, umurnya berapa? 62. Loh, 62? Iya, soalnya saya nggak mau melebihi umurnya Nabi gitu. Jawabannya itu mantap betul gitu. Jadi umurnya Nabi 63, beliau ini merasa saya umurnya di bawah umurnya Nabi 62. Ya maksudnya biar dia selalu semangat untuk ibadah kan. Buktinya pengajian di mana aja dia datang, padahal udah sepuh. Alhamdulillah kita di masjid ini alhamdulillah ada pengajian, dan kepengajian ini harus kita rawat bersama-sama, kita jaga Bapak Ibu. Yang ngaji kalau bisa jangan hanya kita, ajak teman kita, WA teman kita, saudara kita, adik-adik kita, anak-anak cucu-cucu kita ajak ke sini. Kalau perlu gimana caranya anak-anak itu ikut ngaji. Nah, walaupun cuma duduk-duduk aja nggak apa-apa. Barangkali dari 100 yang disampaikan itu yang diterima 25, lumayan gitu.
Nah, kalau anak-anak nggak diajak ke masjid, nanti dia nggak seneng masjid. Kalau dia nggak seneng masjid, khawatir suatu saat nanti masjid pada kosong, anak-anak nggak ada yang ke masjid, yang kita sudah pada sepuh, sudah nggak kuat ke masjid, anak-anak kita nggak mau ke masjid karena dari kecil nggak dibiasakan ke masjid. Jangan sampai Bapak Ibu ada berita, ya boleh dibilang berita menyenangkan atau berita yang tidak menyenangkan, tergantung dari mana sudut pandangnya. Di Prancis, Bapak Ibu, di Prancis itu ada sekitar 2.800 gereja dihancurkan oleh pemerintah, bukan karena bagaimana, gerejanya sepi, nggak ada penghuninya, nggak ada jamaahnya, pastornya sendirian, nggak ada jamaahnya. Nah, jangan sampai itu terjadi di negara kita, jangan sampai. Nah, biar nggak terjadi gimana? Anak-anak kita ke masjid, kita ayo nak ke masjid, pakai masker, jaga jarak. Ya kalau memang harus, ini kan udah ada ini tanda-tandanya kan. Pokoknya pakai masjid, gimana caranya? Ya harus pakai masker, safety gitu ya. Usaha tetap cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu kan bagian dari usaha. Namanya usaha. Ya kalau masih udah usaha terus kena juga gimana? Ya udah serahkan sama Allah. Memang siapa yang bisa melawan takdir? Tidak ada yang bisa. Kalau memang itu sudah takdirnya begitu, apa boleh buat? Maka kalau ada teman kita yang sedang sakit, lalu dia bersedih gitu ya, bikin status tapi kok sedih banget statusnya, langsung saya japri. Untuk apa kamu sedih? Padahal dengan sakit itu Allah sebenarnya ingin memberikan pahala yang banyak kepadamu. Kamu dikasih pahala banyak kok nggak mau? Wong sudah terlanjur sakit, mau bilang apa? Ya tinggal ya sabar saja, sabar, usaha, insya Allah nanti sembuh gitu. Kalau misalnya nggak sembuh gimana? Ya berarti Allah punya kehendak lain. Kalau Allah kehendak lain berarti mungkin dia ingin dimasukkan oleh Allah darajatus syuhada, derajat para syuhada tanpa melalui kayak Pangeran Diponegoro mengusir Belanda dulu, nggak usah. Tapi dengan sakit dia dikasih derajat syuhada. Begitu saja. Jadi kita enjoy kita bisa relax, tidak berat. Ada apa-apa, jangan dijadikan pikiran yang berat. Karena hidup ini ya begini, ada sakit, ada sehat, ada hidup, ada mati, ada susah, ada senang, ada punya duit, ada nggak punya duit. Itu ya biasa saja, itu isinya hidup. Maka ketika kita mengalami satu peristiwa ke peristiwa lain, ya Allahu Akbar. Kita diajarkan dalam sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita diajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahwa Allah yang maha besar. Yang lain-lain itu akan terasa kecil saja. Tapi kalau kita hatinya ini masih belum mantap kepada Allah, kena ujian sedikit sudah ngeluh, semua dimarahi, medsos pun dimarahi, sampai semua orang jadi khawatir karena tidak ada rasa nerimo atau rela hati terhadap apa yang Allah tentukan. Kalau memang sudah ketentuan Allah, apa boleh buat? Ya kita terima saja. Dalam salah satu pernyataan dikatakan, ini kalau nggak salah sahabat Abu Bakar pernah mengatakan ya, kalau aku hidup di atas buminya Allah dan di bawah langitnya Allah, lalu aku nggak mau terima peraturan Allah, lalu aku mau tinggal di mana? Katanya gitu. Aku hidup di atas buminya Allah, di bawah langitnya Allah, terus nggak mau nurut sama Allah, terus mau tinggal di mana coba? Ada nggak tanah yang bukan miliknya Allah? Ada nggak bumi lain yang bukan buminya Allah? Tidak ada. Maka mau nggak mau kita harus nurut saja. Kalau memang itu sudah perintah Allah, sudah ketentuan Allah, kita nurut saja. Yang penting kita sudah disuruh usaha. Faida azamta fatawakal Allah. Kalau kamu sudah usaha yang keras, maka selanjutnya berserah dirilah kepada Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini sudah jam 10:55 dan yang sudah saya sampaikan insya Allah sudah tersampaikan semuanya. Kalau ada yang edisi bahasa Arabnya saya sudah kirim ke Ustadz, nanti Ustadz bisa forward kepada yang lain edisi bahasa Arabnya. Nah, karena saya nggak bawa kitab yang berbahasa Arabnya dipinjam oleh kawan, jadi saya sempat memfoto yang edisi bahasa Arabnya itu, nanti bisa disebarkan. Maknanya ada 6 ini.
Saya pikir cukup dulu sebagai pengantar. Nanti silahkan kalau ada yang mau bertanya jawab atau ingin menambahkan, Ustadz Mustaqim kalau ingin menambahkan monggo silahkan dengan senang hati, dan ustadz-ustadz yang lain, ustadzah yang lain mau menambahkan monggo silahkan. Kalau ada pertanyaan juga monggo dipersilahkan. Saya kembalikan kepada moderator atau langsung saja kalau ada yang mau bertanya jawab monggo silahkan Bapak Ibu. Ada Ibu silahkan, Bapak monggo silahkan. Waalaikumsalam. Yang pertama kita merasa berbahagia hari ini kita diberikan satu ruang luar biasa bagi IKM untuk di bulan Ramadan ini kita mempunyai ladang pahala yang sangat luar biasa lewat kajian ini. Sekaligus mungkin saya secara pribadi juga memohon maaf mungkin di luar bayangan dan gambar Ustadz ketika datang ke sini ternyata jamaah di masjid yang sebesar ini hanya diisi oleh sekian orang. Enggak apa-apa. Gitu ya. Tapi inilah bagian dari sejarah panjang perjuangan dakwah kita memang ya seperti ini. Tapi yakinlah bahwa kajian hari ini disimak oleh lebih banyak orang dari yang ada di sini, karena mungkin banyak di antara ibu-ibu atau bapak-bapak kita yang mungkin tidak berkesempatan hadir tapi menyimaknya di rumah masing-masing. Iya, menyimak ini. Karena ini kan disiarkan live secara langsung di YouTube. rumah-rumah. Jadi Ya. kedengeran, jadi suaranya hampir di seluruh titik ini. Alhamdulillah. Ada siaran ini mungkin sambil merosot di rumah juga bisa sambil Iya. mendengarkan. Alhamdulillah. Ya. Kemudian Selamat Ibu kedua, yang di rumah, terkait dengan Pak. materi yang disampaikan hari ini, mungkin kita sebagai awam, kalau atau tidak kita mungkin saya sebagai awam, tentu harus secara cermat dan detail teliti memahami konsep-konsep yang diberikan tentang nilai-nilai dalam perspektif tasawuf dengan nilai-nilai dalam perspektif awam seperti kita kadang-kadang. Ada satu hal yang mungkin nanti perlu pencerahan lebih terkait dengan prinsip-prinsip yang disampaikan dalam tasawuf. Itu salah satu diantaranya yang tadi disampaikan oleh Sayyidina Rabi'atul Adawiyah, bahwa yang kita cari itu adalah Allah, gitu kan? Kalau kita pada umumnya kan ketika ditanya dalam berbagai macam kesempatan adalah surga, kita beramal ini mudah-mudahan kita masuk surga dan sebagainya. Pendapat-pendapat seperti ini bagaimana? Karena mungkin perbedaan makom kita dengan orang-orang yang sudah levelnya pada level menyatukan diri dengan dunia dan prinsip-prinsip tasawuf, gitu kan? Sedangkan kita pada umumnya yang belum terlalu dalam terkait dengan tasawuf, yang mungkin baru sebatas itu. Padahal di sisi lain ada konsep innama a'malu binniyat, segala sesuatu kan tergantung pada niatnya. Jadi nanti seperti apa nih untuk mengambil jalan tengah yang bisa memahamkan secara sederhana bagi kita sebagai awam terkait dengan niat tadi. Di kita pada umumnya kan ya itu tadi seperti yang Ustaz tadi sampaikan, secara sederhana surga yang menjadi tumpuan harapan, gitu kan? Padahal kemarin di Jumat kemarin kita mendapat pencerahan bahwa yang menyebabkan kita masuk surga ternyata bukan amal yang banyak kita itu, tapi amal-amal itu menjadi pemantik untuk Allah memberikan kesempatan kita untuk masuk surga. Ini saya lihat tadi pagi Jumat saya masukkan. Nah, dalam pemahaman yang beda makom ini, kira-kira seperti apa untuk bagaimana kita juga dengan pemahaman yang harapannya baru surga, mungkin belum tepat seperti gambaran tasawuf yang jangan surganya lah yang menjadi tujuan utama, tapi ketemu Allahnya. Seperti yang gambaran sangat apik tadi, kebanyakan kita memang ketika datang ke rumah kadang-kadang yang ditanya harapan-harapan kita bukan suaminya atau istrinya, tapi betul sekali tadi gambaran yang seperti itu terjadi di masyarakat kita. Mau mencari pasangan kayak yang dicari kan kadang-kadang punya apa gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi dalam gambaran-gambaran yang berbeda antara perspektif tasawuf dengan orang-orang iman pada umumnya, tadi kan niatnya seperti itu. Jadi bagaimana supaya kita itu tidak salah niat, itu walaupun pikiran-pikiran kita belum sedalam sebagaimana mereka-mereka yang sudah mengikuti dunia tasawuf. Itu barangkali itu. Ya, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya langsung jawab ya Pak. Takut lupa, ini maklum ini udah faktor usia nih. Jadi manusia itu bertingkat-tingkat. Seperti juga seorang mahasiswa itu bertingkat-tingkat. Anak sekolah juga bertingkat-tingkat. Hamba Allah juga bertingkat-tingkat. Dalam arti apa? Tingkatan apa? Tingkatan keimanannya. Ada orang yang tingkatannya sudah mencapai tingkatannya tinggi. Ya, semacam Ibrahim bin Adham, beliau ini ya. Tentu nabi, para sahabat nabi, para ulama-ulama besar, tabiin yang ulama-ulama besar itu ya. Itu mungkin tingkatan kedekatannya kepada Allah itu sudah luar biasa lah. Nah, bagaimana dengan orang yang tingkatannya sedang menuju ke sana, tapi belum sampai, sedang menuju. Sehingga karena Allah itu tahu bahwa manusia ini bertingkat-tingkat, maka Allah itu memberikan cara banyak agar orang ini mau kepada Allah, mau menuju Allah. Caranya banyak. Ada orang yang ditakut-takuti neraka, dia baru nurut. Misalnya di Quran ada ya, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap mereka dibakar di neraka, kulitnya terkelupas, diganti dengan kulit baru, terkelupas lagi, diganti dengan kulit baru, terkelupas lagi. Ada tuh di Quran. Allah menggambarkan neraka sedemikian kerasnya. Itu memang kenapa sih Allah menggambarkan begitu? Ya karena memang ada orang yang levelnya itu kalau dikasih tahu yang begitu baru, waduh, kena kompor aja udah panas, apalagi kulit terkelupas diganti lagi terkelupas lagi, kalau gitu saya nggak mau berbuat dosa, nggak mau ini ya, gitu. Ada orang yang begitu. Tapi itu boleh nggak? Ya boleh. Memang itu levelnya. Ibaratnya anak TK itu ya memang kelasnya baru TK gitu, atau kelasnya SD, atau kelasnya SMP gitu ya. Tapi ada orang yang untuk menuju Allah itu dikasih iming-iming surga. Surga itu enak loh. Apa misalnya? Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha ainun jariyah fiha sururum marfu'ah dan seterusnya ya. Wa aqwabum mawdu'ah wa namarikum masfufah dan seterusnya. Itu dalam surat Al-Waqiah juga kan. Ada apa itu? Pisang-pisang. Jadi buah pisang itu ada di surga juga gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang penggemar pisang, nggak usah khawatir, nanti di surga disediakan juga pisang ya. Terus ada kurma, ada apa lagi yang seneng renang. Di surga ada kolam renang yang bagus ya. Bahkan airnya bukan cuma air jernih, ada kolam renang dari madu, dari susu. Tapi madunya bukan madu yang lengket yang kita biasa minum ya. Loh kok ada begitu? Ada dalam surat Muhammad, baca surat Muhammad ayat 25 ya. Di dalam surga itu ada pihak naharum mimma'in, ada sungai dari air yang biasa, air jernih. Lalu ada sungai dari khomer, ada sungai dari madu, ada sungai dari susu. Ada disediakan 4 macam sungai, kita boleh milih. Dan itu tidak bikin bahaya gitu. Nanti kalau masuk ke sungai Homer nanti mabuk. Enggak, di sono enggak ada mabuk. Di dunia ya enggak boleh karena itu bisa bikin mabuk. Karena badan kita ini enggak cocok kalau sekarang ini enggak cocok. Cocoknya nanti kalau di surga. Kalau mau mabuk nanti aja di surga deh. Ya jangan sekarang. Kalau mabuk sekarang ya bener-bener mabuk. Kalau di surga enggak agalan mabuk itu. Maka kita sampaikan kepada orang-orang yang masih suka mabuk. Kalau mau mabuk nanti aja di surga. Sekarang jangan dulu deh gitu. Belum levelnya, belum nggak cocok badan kita ini. Nah gitu ya. Jadi ada orang yang levelnya memang dikasih surga, tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha wa azwajum mutahharah. Gitu ya. Mungkin sebagian orang kalau dibacakan ayat ini wa azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun, mereka dikasih pasangan-pasangan. Sampai ada ibu-ibu protes sama saya, Ustadz, kok yang disebut cuma bidadari, emang nggak ada bidadara Ustadz? Waduh, jawabnya susah ini.
Saya belum tahu ada apa enggak. Tapi yang kata Allah, wa azwajum mutahharah, ada pasangan-pasangan yang suci yang disediakan bagi orang-orang yang masuk surga. Kalau yang masuk surga ini mukminin, ya disediakan bidadari mungkin namanya ya. Bidadari itu kan bahasa Indonesia kan, bahasa Arabnya kan azwajun juga. Kalau yang masuk surga ini perempuan, ya disediakan pasangannya. Nah, pasangannya itu siapa? Kalau di Quran di ayat yang lain dikatakan hum wa azwajuhum alal aroiki. Nah, muttaqin ya, mereka dan pasangannya masuk surga bareng-bareng. Suami istri masuk surga bareng-bareng, bergandeng tangan di dunia, bergandeng tangan di akhirat. Nah, itu yang bagus. Jangan sampai bergandeng tangannya cuma di dunia saja. Nanti di akhirat sudah jalannya sudah berbeda. Say goodbye, yang satu masuk surga, yang satu masuk sebelahnya. Nauzubillah min dzalik. Jangan cuman rame-rame di dunia, tapi rame-ramelah sampai ke akhirat. Jadi ada ayat yang begitu. Kenapa kok ayat begitu? Karena Allah tahu bahwa tingkat berpikirnya manusia ini berlevel-level, bertingkat-tingkat. Maka Allah sediakan ayat yang model begini, sediakan ayat yang model begini, sediakan ayat yang model begini. Maka Quran itu seperti jamuan prasmanan. Bapak Ibu, kalau kita menghadiri prasmanan nih, biasanya disediakan satu macam atau banyak macam. Yang suka bakso sebelah sono, yang suka nasi goreng sebelah sono. Maaf, ini bulan puasa ya. Tapi ini sudah levelnya ini, mau denger makanan kayak gimana nggak akan terganggu ya Bapak Ibu. Kan bukan, ya pokoknya adalah semua. Nah, tergantung kita maunya sukanya yang mana. Kita ini mau nyocokin diri kita di mana nih? Oh, saya ini kalau makan bakso doang kayaknya belum puas ini, belum cocok ini, nggak nendang kata orang-orang gitu ya. Biar nendang tuh makanya nasi rendang dari Padang, bikinan Pak Dadang, nah, gitu. Itu baru nendang. Gitu. Maka kita larinya ke meja itu. Ada orang yang nggak mau, wah ibu-ibu biasanya nih, wah bakso nanti takut gemuk, wah, nasi goreng, aduh minyakannya nggak boleh, nasi, wah dia nanti takut gula, wah ini takut ini kolesterol. Akhirnya larinya apa? Ke meja yang ada buah-buahnya, nah, pisang, pepaya, jambu, pepaya, pisang, jambu, dirujak. Akhirnya larinya ke meja yang ada buah-buahnya. Kenapa? Ya karena levelnya sukanya yang itu, gitu ya. Nah, begitu juga untuk menuju Allah. Allah itu maha indah. Innallaha jamilun. Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal. Allah mencintai keindahan. Allah itu indah. Indahnya Allah itu lebih indah dari gunung yang kita lihat. Dari sini kalau ngelihat ke mana yang kelihatan gunung di Bogor itu, Pak? Ke sono ya? Oh, ke sono. Oh ya, berarti Pak lihat ke sana. Wah, itu gunung indah banget. Yang menciptakan gunung itu lebih indah lagi. Kalau bapak memandang istrinya cantik sekali, yang menciptakan istri bapak itu lebih indah lagi. Kalau ibu-ibu memandang suaminya itu gagah perkasa, yang menciptakan suami ibu itu lebih gagah lagi. Begitu. Tapi karena kita ini punya tingkatan-tingkatan berpikir yang berbeda tadi, maka kita nyambungnya di mana? Nyambungnya di sini, di sini, di sini, tergantung nyambungnya. Nah, kalau Robi'ah Al-Adawiyah ini levelnya sudah nyambungnya di situ. Dia sudah nggak tergoda dengan surga apa itu, dia nggak tergoda. Yang tergoda apa? Dia pengen ketemu Allahnya. Kalau dia datang ke rumah kekasihnya, dia tidak ingin melihat rumahnya, dia pengen lihat orangnya. Yang di dalam rumah itu yang dia pengen lihat itu. Dia nggak akan lihat madu yang dibawa, kopi yang disediakan, jus yang dibawa. Dia nggak akan lihat itu. Yang dilihat, yang bawain minuman itu loh yang dilihat. Si yang punya rumah itu loh yang dicari. Begitu. Jadi kalau orang yang sudah benar-benar levelnya mencintai Allah sudah tinggi, surga itu nggak kelihatan. Yang kelihatan itu yang punya surga. Nah, tapi untuk menyampaikan ini memang harus berjenjang, Bapak Ibu ya, berjenjang. Kalau anak-anak kita ya kita dibilangin gitu ya belum nyambung. Anak-anak SD, anak TK ya. Nah, ayo nak sholat. Sholat itu buat apa sih Pak? Nah gitu nanya. Belum ngerti dia. Oh sholat itu indah, nanti bisa berjumpa dengan Allah, komunikasi. Dia nggak ngerti komunikasi sama Allah itu kayak gimana. Emang ada WA-nya? Emang ada gitu.
Ya anak-anak kan begitu bahasanya. Tapi kita bilang, nah kalau kita sholat itu tandanya kita bersyukur kepada Allah, kita dikasih hidup, maka kita harus sholat. Oh begitu. Ya, jadi kita ngomong kepada mereka sesuai dengan bahasa mereka. Kalimin nasa biqadri uqulihim, bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya masing-masing. Enak itu kayak gimana? Anak TK nggak ngerti. Enak itu kayak dedek makan coklat tuh loh. Enak nggak? Enak. Wah iya coklat. Kalau nggak es krim. Surga ada es krimnya nggak? Ada. Mau es krim yang kayak merek apa? Ada semua. Yang penting adik mau puasa, mau sholat gitu. Jadi biar seneng. Kalau cuma dibilang, oh pokoknya nanti ketemu Allah, nggak nyambung, belum nyambung dia. Di surga enak nak. Ila rabbiha nadhirah. Melihat wajah Allah di surga. Ada Quran di Quran dia. Tapi anak-anak belum nyambung itu, pakai bahasa yang lebih mudah dicerna oleh mereka. Nah caranya ya harus bijaksana, harus bijaksana. Jadi seorang ustadz, seorang guru, seorang ayah, ibu menjelaskan ilmu agama kepada muridnya, kepada anaknya, kepada keluarganya, itu harus disesuaikan dengan biqadri uqulihim, sesuai dengan kadar akalnya, tingkatan akalnya nih masing-masing. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan dalam salah satu riwayat beliau, manusia beribadah itu ada 3 macam kata beliau. Ada 3 model. Yang pertama model budak. Ada orang beribadah modelnya model budak kata Imam Ali. Ibadatul abid. Ibadahnya seorang abid, seorang budak. Seorang budak itu apa? Takut sama majikan, betul nggak? Mana ada budak nggak takut sama majikan? Dicambuk nanti, nggak dikasih gaji nanti, nggak dijemur di depan rumah nanti. Maka dia nurut sama majikannya, apapun perintah majikannya dijalankan karena dia takut kalau nggak jalankan nanti dia digebukin. Nah itu model ibadatul abid, ibadahnya seorang budak. Ibadatul tajir, ibadahnya seorang pedagang. Pedagang itu senengnya apa Bapak Ibu? Nyari apa pedagang? Nyari untung. Mana ada pedagang nggak nyari untung? Pedagang pasti nyari untung. Walaupun dia bilang, oh ini dijual separuh harga. Ya separuh harga tapi dia sudah untung. Gitu. Ini beli 1 dapat 1. Ya tapi kamu sudah untung kan? Ya sudah tapi dia nggak bilang. Ya cuma bahasa iklan. Ibadahnya pedagang itu nyari untung. Kalau sholat ini nanti dapat pahala ini, kalau puasa ini nanti dapat pahala ini, kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh nanti dapat pahala dunia seisinya. Itu yang dipikir, itu yang dikejar. Apakah itu nggak boleh? Ya boleh. Memang kerangka berpikirnya masih level ibadatut tajir tadi. Lalu Imam Ali mengatakan ada orang yang level ibadahnya sudah ibadatul muhibbin atau ibadatus syakirin, ibadahnya orang yang bersyukur. Dia melakukan sholat itu kenapa? Ya karena aku bersyukur sama Allah. Aku terima kasih dikasih hidup maka aku sholat. Aku terima kasih dikasih makan minum, maka di saat disuruh puasa ya aku jalanin puasa karena ini dalam rangka bersyukur. Semua berzakat bersyukur, sedekah karena bersyukur. Ini semua dilakukan karena bersyukur atau karena mencintai Allah. Disuruh ini siap, disuruh ini siap, sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena dia sudah memiliki rasa cinta yang mendalam pada. Nah, dari level-level tadi itu tentu kita berusaha meningkat ke level yang lebih tinggi. Tapi kalau ada kita, saudara kita, teman kita yang mungkin belum mencapai level yang lebih tinggi, sama-sama kita belajar. Saya juga masih levelnya rendah. Sama, kita juga masih belajar Bapak Ibu. Kita kalau dibilang tanganmu kena korek api itu panas gak? Panas. Oh neraka lebih panas. Waduh kalau gitu jangan. Kita ditakut-takuti korek api aja udah takut. Nah begitu level kita memang masih rendah, tetapi kita sama-sama berjuang, belajar, berusaha untuk meningkatkan level kita. Nah puasa ini salah satunya adalah cara meningkatkan level makom kita lebih dekat lagi kepada Allah. Maka ibadah itu bimakna at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Kalau kita sudah mendekat kepada Allah, Allah pun mendekat dengan kita.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila ada hambaku bertanya kepadaku, di mana Allah? Allah itu jauh apa dekat? Fa inni qarib. Katakanlah aku ini sangat dekat. Aku ini karib. Karib itu kan dekat. Qarib, aku ini sangat dekat. Allah itu tidak pernah menjauh dari kita. Yang ada adalah kita menjauh dari Allah. Yang ada adalah manusia jauh dari Allah. Disuruh dekat malah jauh. Diajak makan-makan malah menjauh. Diajak jamuan Ramadan malah nggak mau puasa. Diajak menikmati waktu subuh malah nggak mau. Maunya tidur. Padahal menikmati waktu subuh itu nikmat sekali. Sehat. Jalan kaki ke masjid itu sehat. Menghirup udara pagi itu sehat. Dan tubuh kita sedang bekerja membuat sel darah putih itu saat kita harus berjaga. Jangan sampai tubuh kita lagi memproduksi sel darah putih di sepertiga akhir malam lalu kitanya sedang tidur. Kalau kita punya mesin lalu mesinnya hidup tapi orang yang punya mesin tidur, bahaya nggak Bapak? Naik motor, motornya hidup tapi yang punya motor tidur, kan bahaya. Ya bahaya. Makanya kalau bisa sebelum subuh itu kita sudah bangun, kita baca Quran, kita sholat dan seterusnya. Itu dalam rangka saat tubuh kita sedang memproduksi sel darah putih yang jumlahnya banyak, kata dokter, kata para ahli kesehatan. Jam segitu itu lagi produksi sel darah putih. Maka saat produksi sel darah putih kita jangan tidur, kita melek, biar kita badannya sehat. Ya, walaupun kita beribadah bukan karena pengen sehat, kita beribadah tetap karena mengharap ridhonya Allah. Kalau dapat ridhonya Allah ditambah dikasih sehat ya alhamdulillah. Kalau sudah mencari Allah kok dikasih surganya Allah, alhamdulillah. Kalau pengen ketemu si dia kok ternyata disuruh masuk ke rumahnya dikasih minuman ini, ya alhamdulillah. Tapi yang paling penting bukan minuman itunya, yang paling penting adalah ketemu dengan orang yang kita cintai, yang kita kasihi, yakni suami istri kita bagi yang sudah bersuami istri. Begitu Bapak Ibu. Udah jam berapa ini? Saya jam 11 lewat 18. Masih ada waktu mungkin? Kalau masih ada ibu-ibu mungkin perwakilan silahkan. Saya mohon maaf kalau menyampaikan materi ya begini gayanya, tidak bisa seperti di televisi itu ya, yang hebat-hebat, yang pinter-pinter. Saya begini-begini ya beginilah modelnya. Silahkan Bapak Ibu, ada? Perwakilan ibu-ibu kalau ada monggo. Atau bapak-bapak lagi kalau mau silakan monggo. Nah ya mungkin ibu-ibu minta diwakili. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kadang-kadang kita lupa pada kewajiban dunia bahwa ada kewajiban selain kewajiban kita seharian. Yang ini yang sedang mungkin banyak sebagian ada di episode ini karena 10 tahun yang lalu pernah ada penelitian dari kawan-kawan di IMM di daerah Taman Mulu itu ada warung yang sangat murah yang dikelola oleh non-Islam ya, yang apa namanya, yang pembelinya itu untuk membeja segala macam. Tapi di dalam itu ada surat itu sebagai artinya Pak, kemiskinan itu kan lebih dekat dengan kekurangan ya. Yang hubungannya dengan tadi pertanyaan bahwa kita terlalu tidak menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat tadi. Artinya kita sibuk dengan dengan akhirat saja ya. Artinya di dunianya ya, bukan berarti salah itu perlu dianjurkan. Tapi ada kewajiban kita anggap itu sepele. Nah, memahami ini supaya tidak terjadi orang yang akhirat itu. Sebaiknya diberi pemahaman apa masalah itu?
Karena maaf, kita memang banyak berdakwah bil hal, berdakwah bil lisan. Sementara yang berdakwah bil hal yang ini lakukan di tanah dari kampung tadi itu memang jarang kita lakukan. Kecuali mohon maaf ya, mungkin rekan-rekan Muhammadiyah yang mengalami sakitnya, mengalami itu kita lakukan bil hal yang dilakukan. Nah, mohon maaf ini pemahaman saya mungkin salah kalau diputuskan. Apakah hal yang demikian ini perlu kita jalankan atau untuk memberi warning kepada kita yang Islam, jangan sampai kita lalu dengan pemahaman yang agak keliru tadi mengenai keseimbangan antara dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Tadi saya ingin menyampaikan satu ayat. Nah, tadi pas sudah Bapak sampaikan, jadi ya sekaligus saya nanti menutup dengan ayat itu. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, Wabtagi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad ila akhir ayat. Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtagi, dan carilah dengan sungguh-sungguh. Dalam bahasa Arab kata ibtagho itu artinya bukan sekedar mencari, tapi mencari dengan sungguh-sungguh. Kalau sekedar mencari itu bisa ketemu, bisa enggak. Tapi kalau mencari dengan sungguh-sungguh, dia akan insya Allah ketemu. Wabtagi. Apa yang menunjukkan arti sungguh-sungguh? Ada alif dan ta. Jadi kalau belajar ilmu shorof itu ya, alif, tambahan alif dan ta itu menunjukkan arti sungguh-sungguh. Wabtagi asalnya bagho ya bagi. Lalu ditambah ibtagho yabtaghi. Nah, itu menjadi arti sungguh-sungguh. Wabtaghi, dan bersungguh-sungguhlah kamu dalam mencari. Fima ataqallahu, melalui apa yang Allah berikan kepadamu, melalui apa yang Allah berikan kepada kita ini, melalui ini. Yang Allah berikanlah. Melalui ini kita disuruh mencari apa? Darul akhirah. Kebahagiaan negeri akhirat. Kita punya kendaraan. Gimana caranya kendaraan kita itu bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat? Nah, gitu maksudnya. Kita punya ilmu. Gimana caranya ilmu itu akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat? Kita punya harta nih. Kita punya sawah, punya kebun, punya pohon, punya apa? Buah-buahan banyak di depan rumah. Gimana caranya yang ada pada kita itu kita gunakan untuk mengantarkan kita ini darul akhirah, menuju kebahagiaan akhirat. Itu bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman, Bapak Ibu. Sama-sama orang kaya, yang satu beriman, yang satu tidak. Yang beriman dia akan berpikir kekayaan ini adalah dalam rangka mengantarkan dia menuju kepada Allah. Tapi orang yang tidak beriman, dia bilang apa? Kekayaan ini adalah untuk bersenang-senang di dunia. Untuk ditabung di Singapura, untuk ditabung di Swiss, untuk ditabung di Jerman, untuk beli pesawat pribadi, untuk beli mobil yang anti peluru. Nah, di Indonesia ini banyak ya orang-orang yang punya mobil anti peluru. Suatu ketika mampirlah mobilnya yang cakep, pintunya cuman kanan dan kiri, cuman satu kanan satu kiri. Mobilnya bagus, ini melebihi mobil pejabat. Padahal dia warga sipil. Ini benar-benar ya punya mobil anti peluru. Apa maksudnya kira-kira? Emang kalau mobil nggak anti peluru takut kena peluru? Ya tapi ya nggak apa-apa, mungkin duitnya banyak atau bonusnya banyak, nggak ngerti juga. Wallahu a'lam. Nah, itu urusan yang bersangkutan. Jadi kita punya segala sesuatu yang dikasih oleh Allah. Bagaimana caranya itu kita gunakan untuk darul akhirah, kebahagiaan akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak punya tabungan. Gimana sih tabungan kita itu bisa manfaat untuk mengantarkan kita bahagia ke akhirat itu? Nah, caranya gimana? Kalau kata Nabi kan gimana? Semua yang ada pada kita itu sebagian ada yang kita makan, sebagian ada yang kita pakai, sebagian ada yang kita apa?
sedekahkan, gitu ya. Kata Nabi, yang kita sedekahkan itu sesungguhnya itu yang akan kita lihat nanti hasilnya di akhirat. Kalau yang kita makan jadi daging, jadi badan kita ini, sebagian jadi apa Bapak Ibu? Jadi kotoran. Kalau yang kita pakai, baju ini yang kita pakai ini 1 tahun masih bagus, 2 tahun masih bagus, 3 tahun masih bagus, mungkin 10 tahun sudah mulai robek, sobek gitu ya, tipis. Akhirnya sudah nggak bisa dipakai, nganggur. Tapi kalau yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita gunakan untuk membantu orang lain, yang kita amal solehkan itu, itulah yang nanti kita akan lihat hasilnya di akhirat. Jadi kita orang beriman tidak boleh berkonsentrasi kepada apa yang dimakan saja dan apa yang dipakai saja, tapi berkonsentrasilah kepada apa yang nanti akan kita dapatkan nanti di akhirat kelak, di kehidupan yang sesungguhnya nanti. Sehingga orang jadinya sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kalau kerja ya sungguh-sungguh, kalau jadi pejabat yang sungguh-sungguh, kalau jadi wakilnya ya sungguh-sungguh, kalau sekolah ya sungguh-sungguh, kalau jadi dokter yang sungguh-sungguh. Semua itu kita lakukan dalam rangka mendapatkan kebahagiaan akhirat, bukan cuma semata-mata kebahagiaan dunia. Bedanya orang mukmin dan orang non mukmin. Nah, kalau orang Islam ini banyak yang sukses, kaya. Jadi yang saya sampaikan ini bukan berarti orang Islam nggak boleh kaya ya. Jadi salah kalau kalau gitu orang Islam nggak boleh kaya. Bukan begitu. Orang Islam kaya itu bagus. Nabi Muhammad itu sebelum jadi Nabi kaya nggak Bapak Ibu? Mungkin kekayaan Nabi Muhammad itu luar biasa. Sebelum jadi Nabi, beliau menikah sama Siti Khadijah itu, mas kawinnya itu Bapak 120 ekor unta. Bapak Ibu hitung, 1 ekor unta harganya 50 juta misalnya, kali 120, berapa miliar? Itu mas kawinnya kepada Siti Khadijah itu. Berarti Nabi Muhammad itu kaya sekali saat beliau menikah itu. Beliau kan pengusaha sukses. Asistennya Siti Khadijah sebagai delegasi dagangnya Siti Khadijah. Lalu kemudian beliau sudah sukses, lalu nikah dengan Siti Khadijah, maharnya 120 ekor unta. Kaya sekali. Siti Khadijah lebih kaya lagi. Dia majikannya, maksudnya majikan dalam arti pemilik usahanya itu beliau. Lalu kemudian beliau menikah, duit yang banyak, harta yang banyak itu digunakan untuk apa? Bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk membangun kejayaan Islam. Nah, kalau zaman sekarang orang-orang punya warung gratis untuk orang-orang fakir miskin, tapi dia punya pesan begini, kita juga nggak boleh kalah. Kita juga harus bikin tuh warung-warung gratis. Kalau perlu setiap masjid itu ada semacam pojok pojokan yang kalau ada warga jamaah yang nggak punya makanan silakan datang ke masjid. Kalau yang nggak punya beras silakan datang ke masjid. Kalau nggak punya bayar SPP, masjid bisa nggak memfasilitasi jamaah yang nggak bisa bayar SPP anaknya? Nah itu harus dipikirkan. Maka zaman Nabi masjid itu menjadi pusat membangun peradaban. Karena semua urusan itu diselesaikan di masjid. Urusan perang diurusan di masjid, urusan santunan diurusin di masjid, urusan ada sahabat yang cerai, sahabat yang menikah dan itu semua diuruskan oleh Nabi di masjid, karena masjid menjadi pusat peradaban. Nah, harusnya kita begitu. Masjid itu idealnya ya. Mungkin di sini suatu saat akan ada ya masjid, salah satu ruangannya ada kliniknya. Dokternya 1 hari praktek 2 jam. Mungkin ada jamaah kita yang jadi dokter atau anak-anak kita yang jadi dokter, sediakan aja ruangan praktek dokter dari jam 8 sampai jam 9 misalnya. Setiap jam 8 sampai jam 9 ada praktek dokter. Nanti warga sekitar sini jamaah sih kita kalau sakit, ya dia tinggal ke masjid aja. Mau kemana? Ke masjid. Ngapain? Ada dokter praktek gitu. Kalau yang nggak punya beras, mau kemana? Ke masjid. Soalnya ada jatah beras bagi yang nggak punya beras. Ada salah satu daerah di Jawa Timur. Saya kebetulan aslinya Bangladesh, bangsa Lamongan desa. Di Bangladesh itu ada satu desa namanya Desa Gabus. Di desa itu ada pusat dakwah Islamic Center gitu ya. Jadi di desa Pak punya Islamic Center yang gedenya lumayan. Itu uang dari warga itu iuran bikin Islamic Center. Disebutnya Pusat Dakwah Muhammadiyah. Kebetulan memang banyak warga Muhammadiyah di situ. Di situ ada
ya semua kebutuhan warga itu disiapkan. Sampai kalau ada orang yang punya lombok cabenya lebih nih, dibawa ke situ, diwadain pasti digantung situ. Silahkan ambil bagi yang nggak punya cabai. Yang punya timun banyak taruh situ, silahkan ambil. Jadi ditulis sih silahkan taruh dan atau silahkan ambil. Yang nggak punya yang ngambil dari situ, tidak dosa, wong memang udah peraturannya begitu. Yang punya banyak silahkan ditaruh di situ. Yang punya beras banyak taruh di situ. Oh hari ini masaknya cuma 3 gelas, yang 2 gelasnya lebih, udahlah digantung aja di situ. Nah bagus kalau misalnya di pojok masjid sini disediakan tuh ya ruang menaruh barang-barang yang kita sudah nggak pakai di rumah. Punya sabun 10 batang nganggur, ya sudah 9 batangnya taruh di masjid. Siapa tahu ada jamaah yang nggak punya sabun. Siapa tahu ada jamaah yang nggak punya ini. Nanti dia bisa saling memberi, saling menerima di situ. Dan itu sifatnya free atau bebas. Silahkan yang naruh, silahkan yang mungut silahkan. Nah, kalau misalnya ini menjadi gerakan nasional ya, minimal di masjid-masjid. Mungkin belum bisa 100%, tapi dalam hal apa yang masjid kita sudah mampu? Mungkin selama ini kalau masjid kita yang mampu itu kan bimbingan ibadah ada, bimbingan rohani ada. Nah yang belum itu ya kalau ada sakit, ada dokternya nggak di masjid? Sediakan misalnya 1 hari 1 jam saja ada dokter. Nah, mungkin kalau perlu ya masjid bisa membayar dokter sekali jam praktek itu berapa dokter dibayar? Oh misalnya 500.000 misalnya nih untuk masjid 500.000. Nah kita sediakan 500.000 untuk bayar dokter satu kali praktek. Siapa jamaah yang punya uang? Ayo kita patungan yuk untuk nanggung biaya dokter. Nah gitu. Jadi nanti kalau ada orang sakit dia ke dokter, ke klinik. Jadi ada klinik kecil gitu. Ya ini tentu suatu saat ya. Mungkin sekarang belum. Suatu saat. Nah kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berpikir demikian. Ayo bikin rumah sakit, ayo bikin sekolahan, ayo bikin panti asuhan, ayo bikin ini, panti jumbo, panti anak jalanan. Tujuannya apa? Biar bisa berdakwah bilhal tadi itu. Biar jangan sampai mereka ini disantuni oleh kelompok lain. Yang kalau udah disantuni kelompok lain nanti sholatnya sudah lain, syahadatnya sudah lain, gayanya lain, pakaiannya sudah ganti. Jangan sampai. Nah itu tugas kita, tantangan kita Bapak Ibu. Kalau begitu umat Islam harus menjadi orang yang sukses. Tapi tetap diperhatikan ini, ya sukses tapi bukan untuk bersenang-senang gitu. Sukses tapi hemat gitu. Sukses tapi rendah hati. Sukses tapi sungguh-sungguh terus, tidak pernah santai-santai. Kita kan kadang-kadang ada orang ya udah sukses hidupnya santai mulu. Ah ngapain saya kerja, kontrakan aja 100 pintu, tinggal kipas-kipas saja sudah datang duit itu. Nah, santai hidupnya. Tapi dia nggak berpikir bahwa kok hidup kok cuman santai. Mungkin harusnya waktunya digunakan untuk yang lain. Terus apa lagi? Ya, meleknya digunakan untuk ngurusin umat, ngurusin mana ada orang yang susah, yuk kita carikan solusinya. Terus apa lagi? Selalu butuh kepada Allah. Terus ya selalu bersiap-siap untuk kematian yang terbaik. Meninggalkan angan-angan kosong, bersiap-siap untuk menjemput kematian yang terbaik. Menjemput husnul khotimah. Gimana caranya? Pada saatnya Allah menjemput kita, ajal menjemput kita dalam situasi husnul khotimah. Itu yang kita usahakan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya tidak bermaksud ingin mengajak kita meninggalkan dunia dan hanya berpikir hanya akhirat saja, tapi berpikir akhirat, tapi dunia ini menjadi bekalnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekallah, carilah bekal yang terbaik adalah takwa. Tapi kita harus punya ini semuanya dalam rangka fima atakallah darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu melupakan nasibmu di dunia. Nasibmu di dunia ini harus dipikirkan. Maka harus orang Islam ada yang ahli ekonomi, ada yang ahli kedokteran, ada yang ahli politik, ada yang ahli perang, ada yang ahli apa. Semua itu penting. Kenapa? Karena negara kita ini butuh terus orang-orang, kader-kader yang bisa melanjutkan negara ini. Kenapa ahli perang? Ya karena kita punya tentara. Lah kalau negara ini nggak punya tentara gimana?
Siapa yang mimpin tentara kalau mimpin tentara nggak bisa perang? Masa jadi tentara nembak aja kayak nembak ayam aja, nembak ini aja nggak bisa. Ya jadi tentara ya dia harus profesional, dokter ya profesional, pegawai profesional, semuanya profesional. Tapi semuanya itu dilakukan untuk mencari ridhonya Allah. Dan itu semua ibadah Bapak Ibu. Niatkan ibadah. Jadi dokter niatnya apa? Ibadah. Jadi polisi niatnya apa? Ibadah. Insya Allah kalau kita jadi apa saja niatnya ibadah, nggak bakalan kita tergoda oleh yang aneh-aneh. Kenapa tergoda aneh-aneh? Karena niatnya bukan ibadah. Niatnya menumpuk dunia. Ing ngarsa sok kuwasa, ing madya numpuk donya, tutwuri hanjegali. Itu kan gayanya orang-orang Machiavellis yang selalu menghalalkan segala cara. Kalau menurut falsafah itu bunyinya aslinya kan nggak begitu. Ing ngarsa sung tulodo, di depan harus menjadi teladan yang terbaik. Jangan sampai kendor. Udah jadi pemimpin itu jangan kendor ibadahnya, karena kamu dicontoh oleh rakyatmu gitu. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso. Di tengah-tengah dia harus menggerakkan, ayo kita, wah gitu. Tutwuri handayani, bukan hanjegali. Ini yang di belakang jegal-jegalan, sikut-sikutan. Harusnya tutwuri handayani, di belakang memberikan support, memberikan dukungan, tapi yang baik, dan yang didukung juga yang baik. Jangan minta didukung tapi jelek. Lah ngapain kita dukung yang jelek? Dukung yang baik. Karena kalau kita dukung yang jelek, kita ke bawah jeleknya juga. Jadi begitulah kira-kira Bapak Ibu. Mungkin waktunya sudah pas ya, jam 11:37, ngelewatin 7 menit. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Allah yang lebih sempurna tentunya. Saya mohon dimaafkan. Dan semoga puasa kita, ibadah kita, iktikaf kita di masjid ini, ya, walaupun cuma sebentar, itu niatkan untuk iktikaf di masjid. Jadi iktikaf itu jangan nunggu akhir Ramadan ya. Di awal-awal Ramadan itu sudah namanya iktikaf juga. Kita ke masjid, mencari ilmu, sholat dan seterusnya, itu diniatkan untuk iktikaf. Walaupun cuma semenit, 2 menit, ya, niatkan iktikaf biar kita dapat pahala iktikafnya juga. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, memberkahi Bapak Ibu semua, keluarga Bapak Ibu semua, anak-anak Bapak Ibu semua disehatkan oleh Allah keluarganya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dimudahkan dalam segala macam usaha untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma aftah lana abwabal khairat wa abwabal barakat wa abwabas sihat wa abwabas salamat fid dini wad dunya wal akhirah wa abwabal rizqi halalan thayyiban wasi'an mubarakan fih wa abwabal ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Ya Allah, jauhkanlah kami dari hal-hal yang buruk ya Allah. Jauhkanlah kami dari musibah-musibah besar ya Allah. Jauhkanlah kami dari ujian-ujian berat ya Allah. Jauhkanlah kami dari sakit-sakit yang berat ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis saqa wa samatatil a'da wa su'il qada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.